cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pertandingan sudah berakhir. Tang Wulin dari kelas 1 adalah pemenangnya, kata Shen Yi. Hasilnya sudah lama menjadi jelas bagi semua orang, tetapi ini membuatnya resmi. He Xiaopeng diam-diam turun dari panggung sementara Tang Wulin kembali ke teman sekelasnya di tengah sorakan mereka. Tang Wulin melontarkan senyuman pada teman-teman sekelasnya lalu menunjuk ke Su Lizhi. Setelah melihat sinyal itu, Su Lizhi berlari ke arahnya dan memberikan Tang Wulin beberapa roti babi yang telah dia siapkan sebelumnya. Tang Wulin melahapnya, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Roh yang memurnikan kristal titanium telah mengurasnya, tapi dia harus segera naik untuk pertarungan tim. Dia harus mengambil setiap saat yang dia bisa untuk pulih. Pertandingan kedua akan dilakukan melalui desain Meisha, Shen Yi mengumumkan. Tolong perwakilannya datang. Para siswa kelas 2 hampir tidak percaya bahwa mereka kalah pada pertandingan pertama, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. He Xiaopeng masih menampilkan kinerja yang luar biasa. Tang Wulin hanyalah orang aneh. He Xiaopeng tidak pernah punya kesempatan. Gu Yue memandang Tang Wulin sejenak, matanya sedikit menyipit, lalu naik ke panggung. Lawan Gu Yue naik ke panggung juga. Dia tinggi dan tidak kalah cantik dari Musi. Tidak seperti gadis-gadis di kelas 1, dia memiliki sedikit kedewasaan. Dia tampak seumuran dengan He Xiaopeng, sekitar 16 atau 17 tahun, seorang wanita muda di puncak masa mudanya. Sebagai perbandingan, Gu Yue memiliki penampilan rata-rata. Tidak ada tentang dirinya yang benar-benar menarik perhatian orang lain. Hal yang paling menarik tentang dia adalah temperamennya yang dingin. Untuk pertandingan ini, meja tempat tetap di atas panggung. Permukaan datar mereka akan bekerja dengan baik untuk rancangan desain seperti yang mereka tempa. Gadis dari kelas 2 melirik seorang anak laki-laki di antara penonton dan memberikan senyum manis padanya. Anak laki-laki itu mengangguk sebagai jawaban. Anak laki-laki itu adalah Yuanen Yehu. Xie tidak melewatkan ini. Dia melongo pada keduanya, pikirannya terguncang dari percakapan itu. Apa yang sedang terjadi? Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir mereka adalah pasangan. Puas, gadis itu lalu menoleh ke Gu Yue. Halo, saya Bai Hanying dari kelas 2. Mohon beritahu saya, petik 2. Gu Yue kelas 1. Shen Yi melihat di antara kedua gadis itu, lalu berjalan ke tepi peron sekali lagi. Pertandingan desain ini akan menguji penalaran Anda dan kualitas desain Anda. Anda memiliki 30 menit untuk merancang tantangan yang tepat untuk satu set perlengkapan perang. Anda bisa menggunakan desain lama Anda. Elder Chai akan memilih sendiri pemenangnya. Petik 2. Tantangan. Mendengar itu, siswa kelas 1 bersorak. Tim Tang Wulin telah menyusun tantangan kanannya. Mempertimbangkan hubungan antara Gu Yue dan Tang Wulin, mereka yakin bahwa dia yang merancangnya. Karena dia mampu membuat desain untuk sepotong baju besi perang satu kata, mereka yakin mereka memiliki pertandingan ini di dalam tas. Kertas grafik dan alat tulis langsung diantarkan ke atas panggung dan diletakkan di atas meja tempat. Saat semuanya sudah diatur, Shen Yi berteriak, mulai. Dengan pernyataan itu, pensil kedua pesaing mulai menari, isi pikiran mereka mengalir ke atas kertas. Pada dasarnya tidak mungkin membuat desain dari awal hanya dalam 30 menit. Apa yang benar-benar diuji oleh pertandingan ini adalah dasar-dasar desain mereka. Gu Yue tidak menggambar terlalu cepat atau terlalu lambat. Pensilnya bergerak dengan mantap di atas kertas, tidak pernah berhenti sedetik pun. Bentuk sarung tangan dengan cepat terbentuk di kertasnya. Di sisi lain panggung, Bai Hanying menggambar lebih cepat, terus-menerus menghapus dan merevisi desainnya. Terlepas dari itu, dia membuat kemajuan pesat. Tak lama kemudian, 30 menit yang dialokasikan habis. Yang kedua mereka lakukan, Bai Hanying dan Gu Yue meletakkan pensil mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Kedua desain tersebut dikirimkan kepada Penatua Chai. Dia menyerahkan salah satunya kepada Roh Kudus Douluo. Dua Douluos berjudul membutuhkan beberapa menit untuk memeriksa desain dan mendiskusikannya. Setelah mereka mencapai konsensus, Penatua Chai berdiri. Gu Yue dan Bai Hanying menatap peron dengan penuh harap. Pertandingan ini seri. Penatua Chai melihat di antara kedua gadis itu. Gu Yue, desainmu untuk sarung tangan satu kata menggabungkan paduan semangat dan sangat komprehensif.
Ini desain yang praktis dan efektif. Bai Hangning, desain Anda jauh lebih rumit, dan itu menerapkan banyak teori lanjutan dengan sempurna. Namun, keseluruhan desainnya cacat. Jika Anda berhasil menyelesaikannya, Anda akan menjadi desainer peringkat kelima. Apakah desain Anda ditujukan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar? Petik 2. Bai Hangning mengangguk. Ya, Penatua Chai. Penatua Chai melanjutkan. Untuk menyempurnakan desainmu, kamu harus bekerja sama dengan Gu Yue. Anda akan dapat saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan Anda, membuatnya jauh lebih mudah untuk menyelesaikan desain. Menambahkan paduan roh ke desain akan sangat meningkatkan tantangan satu kata yang dimaksudkan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar. Anda akan membuang banyak waktu jika Anda bekerja sendiri. Petik 2. Bai Hangning menoleh untuk melihat ke arah Gu Yue, sekejap keraguan di matanya. Merancang baju perang untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar sudah menjadi tugas yang sulit. Menambahkan paduan roh ke desain akan mendorongnya melampaui domain kemampuannya saat ini. Merasakan tatapan Bai Hangning, Gu Yue menoleh untuk menatap matanya. Dia sudah mengerti apa tujuan gadis itu. Desain itu kemungkinan besar untuk Yuanen Yehui. Dengan cara inilah pertandingan kedua berakhir. Kelas pertama sekarang memimpin kompetisi dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Gu Yue lebih dari 2 tahun lebih muda dari lawannya, tapi dia mampu membuat pertandingan imbang. Ini adalah kemenangan yang cukup bagi mereka. Kedua kompetitor meninggalkan panggung. Para siswa di kelas 1 menyambut kembali Gu Yue dengan sorak-sorai yang keras. Mereka tampil baik dalam 2 pertandingan pertama sejauh ini, dan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Namun, siswa kelas 1 mengalami kekalahan telak di pertandingan ketiga. Tang Wulin tidak mengenali pembuat meisha yang dikirim kelas 2. Dia adalah pembuat peringkat keempat, tetapi kelas 1 hanya memiliki Luo Guixing peringkat ketiga. Perbedaan antara keduanya jelas, dan kekalahan datang dengan cepat. Pertandingan keempat, sebaliknya, sangat mengejutkan. Wu Shiduo adalah mekanik yang cukup berbakat, tetapi lawannya adalah ketua kelas dari kelas 2, Yuanen Yehui. Yuanen Yehui menang dengan selisih tipis pada akhirnya, tetapi dia tahu bahwa dia lebih tua dari Wu Shiduo setahun, jadi dia tidak bisa merasa puas dengan kemenangan itu. Dengan selesainya pertandingan keempat, kelas 2 memiliki 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Tampaknya kemenangan mereka sudah pasti, tetapi mereka tidak tampak bahagia sama sekali. Mempertimbangkan perbedaan usia, menjadi jelas bahwa kelas 2 sebenarnya lebih lemah dari kelas 1. Jika mereka menang, itu bukanlah kemenangan sejati. Sekarang, untuk pertandingan terakhir kompetisi ini, Shen Yi mengumumkan. Pertarungan tim. Tim kedua sekarang akan tampil. Tim kelas 1 bisa beranggotakan 3-7 orang. Tim kelas 2 mungkin nomor 1 kurang dari kelas 1. Suaranya tidak memiliki sedikit pun bias. Tidak, potong Peter Chai. Tim kelas 2 menurunkan jumlah petarung yang sama dengan kelas 1. Dimengerti, kata Shen Yi tanpakan mata. Tim kelas 2 akan berkumpul sama dengan kelas 1. Kejutan besar tim kelas 1? Duduk bersila, Tang Wulin perlahan membuka matanya. Tim kelas 1 terdiri dari 6 orang. Yuanen Yehui merawat. Pertemuan mereka terjadi seperti ledakan bunga api. Dia bisa melihat tekad yang menyala-nyala di matanya. Orang ini pasti memenuhi posisi sebagai kapten tim mereka. Shen Yi beralih ke kelas 2. Tim kelas 2 bisa mengirimkan 6 orang. Anda semua punya waktu 3 menit untuk bersiap. Setelah itu, pertandingan akan dimulai. Di antara penonton, Wu Shiduo menatap Tang Wulin. Jari-jarinya bergerak-gerak saat dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahan kesunyiannya. Dia telah mendengar tentang kekuatan ketua kelas 2. Ini membuatnya rindu untuk melawannya. Tapi dia tidak berhak untuk itu. Jika bukan karena dia dan Luo Guixing yang begitu keras kepala di masa lalu, mereka pasti akan naik ke panggung itu juga. Tim kelas 1 terdiri dari Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizi, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Di ujung seberang arena, Yuanen Yehui, He Xiaopeng, Bai Hangning, Yue Zhengyu, Ye Xingmo, dan Duan Hunxiao berkumpul. Di atas panggung yang ditinggikan, Roh Kudus Douluo beralih ke Penatua Chai dan tersenyum. Sisi mana yang akan menang, Yue?
Penatua Chai tertawa. Mengapa Anda menanyakan hal itu kepada saya, Kakak Yali? Kelas 1 pada dasarnya sudah menang. Apakah kamu tidak percaya pada mereka? Roh Kudus Douluo mendengus. Kita lihat saja, saya di sini untuk menjadi wasit pertandingan. Dia berdiri, menarik perhatian semua orang. Melangkah dari platform, dia dengan lembut melayang ke atas panggung. Tang Wulin dan rekan satu timnya menyelesaikan diskusi singkat mereka dan berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di depan timnya. Di sebelah kirinya adalah Xie Xie, Ye Xinglan kanannya. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi ditempatkan di belakangnya. Melihat lawan mereka telah naik panggung, Yuanen Yehui memimpin timnya juga. Belum melepaskan jiwa bela dirinya, Yuanen Yehui tampaknya tidak terlalu memaksakan dengan ukuran rata-ratanya. Namun, dalam hitungan detik dia bertatapan dengan Tang Wulin, aura yang menindas mulai berputar di sekelilingnya. Tang Wulin mungkin sudah akrab dengannya, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar menghadapinya sebagai lawan, dan sama seperti dia mengenalnya, dia juga mengenalnya. Dia tahu bahwa dia adalah jantung dari timnya, dan selama dia mengalahkannya, kemenangan akan menjadi milik kelas 2. Mulai. Tanpa memanggil jiwa bela dirinya, Tang Wulin melesat ke depan seperti bola meriam, meluncur lurus ke arah Yuanen Yehui. Sebuah cincin jiwa emas muncul saat dia mengaktifkan tubuh naga emas sebagai gantinya. Tubuhnya membengkak karena kekuatan dan sisik emas muncul di lengan jaketnya, tangannya berubah menjadi cakar naga. Light kemudian berkumpul di sekitar cakar dan menjadi tantangan yang pas. Dengan sarung tangan armor pertempuran emas yang gemilang dilengkapi, kekuatan melonjak ke puncaknya. Dia berusaha keras tenaga sejak awal. Semua siswa kelas 2 terkejut. Yuanen Yehui, namun, mengambil tindakan yang sama. Begitu pertandingan dimulai, dia melompat ke depan, tubuhnya mengalami transformasi Titan Giant AP di udara. Saat dia selesai bertransformasi, dia mengaktifkan Diamond Titan. Dia naik ke panggung dengan gemuruh, melompat ke depan lagi untuk terbang langsung ke Tang Wulin. Pertarungan baru saja dimulai, namun juara masing-masing tim sudah bertabrakan. Sebagai rekan satu tim mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Su Xiaoyan memegang tangan Gu Yue saat dia melangkah maju dan membuat badai salju. Xie Xie lenyap dalam badai salju. Su Lizhi berdiri di tempat, menggumamkan mantra untuk dirinya sendiri saat dia menghasilkan roti demi roti. Ye Xinglan menggantikan Tang Wulin di formasi depan, menjaga mereka yang tersisa. Di ujung lain panggung, semua siswa kelas 2 memanggil jiwa bela diri mereka. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul di sekitar He Xiaopeng. Jiwa bela dirinya adalah palu perak besar, yang menyerupai bunga yang mekar penuh. Jiwa bela dirinya disebut palu perak bunga plum 8 kelopak. Sial ke sana, itu hanya 1 palu, jika tidak, dia bisa memalsukannya. Seperti yang ditebak Tang Wulin, dia adalah ahli jiwa tipe penyerangan. Yue Zhengyu juga memanggil bela jiwa diri malaikat suci. Cincin jiwa keduanya menyala dan pedang suci muncul di tangan. Bersama dengan He Xiaopeng, dia maju di tim kelas 1 dalam serangan penjepit. Di belakang mereka, Ye Xingmo dan Duan Hunxiao beraksi. Ye Xingmo melesat ke depan, sekarang memegang pedang di tangan. Bintang emas bersinar di dahi. Dia bergerak sangat cepat, menyalip He Xiaopeng dalam satu gerakan cepat. Dengan yang lain, dia akan mencapai targetnya. Pada saat yang sama, Duan Hunxiao memanggil seruling dengan tangan lambaian. 4 cincin jiwa berputar di sekelilingnya, 2 kuning dan 2 ungu. Dia merebutnya dari udara dan meniupnya, memenuhi arena dengan lagu melankolis. Itu menyapu para pesaing kelas 1, membanjiri mereka dengan gelombang yang terus-menerus. Ini adalah skill jiwa crowd control Duan Hunxiao, Soul Tuning. Lagu melankolis Duan Hunxiao terus menggema di seluruh arena. Intensitas badai salju mulai melemah, jelas menunjukkan bahwa hal itu berdampak pada tim lawan. Bai Hanying tersenyum dan mundur, membiarkan Duan Hunxiao menggantikannya. Cabang pohon yang menutupi bunga mekar yang indah muncul di tangan. Ini adalah jiwa bela dirinya, Cherry Blossom. Dia mengelilinginya dengan gerakan mekar, menyebarkan kelopak bunga di udara. Mereka berbaring di depan rekan satu kelompok dan melepaskan cahaya lembut saat mereka berhenti di masing-masingnya. Gerakan tunggal ini secara drastis memperkuat kekuatan tim kelas 2. Di tengah arena, kedua ketua kelas bertemu.
Sebuah ledakan merobek udara, tanah bergetar saat tinju mereka bertemu di udara. Yuanen Yehui terkejut saat mengetahui dirinya didorong oleh kekuatan Tang Wulin. Aura emas di sekitar Tang Wulin berkobar saat dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat mengejarnya. Meskipun Yuanen Yehui dikirim mundur, dia tidak menderita luka yang nyata. Dengan beberapa ruang bernapas sekarang, dia membalas dan menggunakan air cannon, mengirimkan bombardir gelombang kejut kembali ke Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil kesempatan ini untuk melontarkan nada lain. Kekuatan Tang Wulin tenggelam di bawah pengaruh catatan itu. Namun ekspresi Tang Wulin setenang air. Dia mengulurkan tangannya ke hadapannya dan menggunakan controlling cerane, capturing dragon. Sebuah kekuatan repulsif yang kuat menangkis serangan Yuanen Yehui ke samping. Memalingkan kepalanya, Tang Wulin mengirim pandangan ke arah Duan Hunxiao. Duan Hunxiao baru saja ingin melontarkan nada lagi, tetapi mata Tang Wulin berkedip ungu saat dia menyerangnya secara spiritual. Pada saat inilah, Ye Xingmo mencapai tim kelas 1. He Xiaopeng dan Yue Zhengyu mengikuti tepat di belakangnya, ketiganya membentuk ujung tombak untuk menembus formasi tim kelas 1. Mereka telah membayangkan taktik ini sebelumnya, jarak antara satu sama lain sempurna. Yang ketiga cukup dekat untuk saling mendukung pada saat itu juga, namun cukup jauh untuk tidak menghalangi satu sama lain. Di sisi tim kelas 1, hanya Ye Xinglan yang menghalangi jalan mereka. Ye Xingmo mengangkat pedangnya dan menusukkannya keluar di depannya, bintang emas di dahinya bersinar saat sinar emas menjulur dari ujung pedangnya. Ye Xinglan menyerang dengan pedangnya sendiri untuk bertemu dengan Ye Xingmo. Kilatan cahaya mengikuti di belakang pedangnya, menguraikan jalan yang diambilnya. Saat kedua pedang bertemu, baptisan cahaya menyelimuti panggung. Jeritan sengsara logam terhadap logam menembus udara. Bentrokan itu menyapu pedang Ye Xingmo. 100 benang cahaya bintang meledak dari ujung pedang Ye Xinglan, mengancam akan menelannya. Apakah ini penindasan jiwa bela diri? Kesadaran ini membuat Ye Xingmo tercengang, tetapi dia tidak tetap tak berdaya. Star Sign Sword-nya mulai bersinar saat dia menggunakan skill jiwa ketiganya. Dia menjadi satu dengan pedangnya saat dia jatuh ke belakang, aura cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan membelokkan benang cahaya bintang yang masuk ke kedua sisinya. Benang juga terbang menuju He Xiaopeng, yang mengacungkan palu dengan kedua tangan seperti palu godam, melenyapkan benang dengan satu ayunan. Di samping He Xiaopeng, Yue Zhengyu menebas dengan pedang sucinya. 9 bayangan dari pedangnya muncul di udara, dan sesaat kemudian, benang-benang cahaya bintang yang berselang-seling tersebar ke udara tipis. Dia tidak berhenti sama sekali saat melakukan ini dan terus maju ke Ye Xinglan. Saat Yue Zhengyu menebasnya, cincin jiwa pertama Ye Xinglan menyala. Cahaya bintang meledak dari pedangnya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan yang digunakan Ye Xingmo sekarang, kecuali itu jauh lebih cerah. Dia mengayunkan pedangnya untuk menemui Yue Zhengyu, dan dentang logam terdengar. Senjatanya telah dibelokkan, Yue Zhengyu mundur 2 langkah sementara Ye Xinglan mundur 1 langkah. Mereka serasi. Ini adalah para siswa kelas 1 yang menyaksikan dengan tatapan kosong pada keduanya. Pemandangan itu bahkan membuat Wu Shiduo bingung. Awalnya tampak gegabah bagi Tang Wulin untuk bergegas maju tanpa mempedulikan teman-temannya, tetapi Ye Xinglan membuktikan dirinya cukup kuat untuk menahan garis. Dia berhasil bertarung sendirian melawan 3 lawan. Ketiganya berada di kelas 2 dan memiliki 4 cincin jiwa atau hanya kurang dari jumlah itu. Namun Ye Xingmo dengan mudah ditekan oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu telah diblokir. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan He Xiaopeng. Meskipun menghadapi 3 lawan yang kuat, Ye Xinglan menjaga momentumnya terus berjalan. Dia menarik kembali pedangnya dan menjepit ujungnya di antara jari-jari tangannya yang lain. Dalam bentuk bela diri yang jelas, kakinya meluncur keluar dari bawahnya, dan dia menyerang dengan pedangnya. Sepotong cahaya bintang melesat keluar, langsung menuju Ye Xingmo sebelum dia bisa mendarat. Dia masih menggunakan skill jiwa pertamanya. Terjebak di udara, Ye Xingmo tidak bisa mengelak. Namun, seberkas cahaya suci datang entah dari mana dan mencegat cahaya bintang. Sedikit rasa malu terlihat di wajah Ye Xingmo karena dia tahu dia baru saja diselamatkan. Pada saat yang sama, He Xiaopeng mencapai Ye Xinglan. Dia mengacungkan palu dan menggunakan skill jiwa pertamanya, Tremor Burst.
Serangkaian ledakan mengoyak udara, menelan segala sesuatu dalam radius 3 meter. Palu perak bunga plum 8 kelopak He Xiaopeng bukanlah jiwa bela diri biasa. Itu memiliki atribut luar angkasa. Namun Ye Xinglan masih tidak menunjukkan rasa takut. Cincin jiwa keduanya menyala saat dia membalas pukulan pedangnya, jaring cahaya bintang langsung muncul. Jaringnya cukup lebar untuk mencakup He Xiaopeng dan Yue Zhengyu. Dia tidak akan mundur hanya dengan menghadapi 3 lawan. Sementara itu, badai salju terus membangun kekuatan. Angin dinginnya menusuk belati dingin ke semua orang di tim kelas 2. Bahkan para siswa di antara penonton yang paling dekat dengan panggung bisa merasakan suhu yang turun. Tang Wulin dan Yuanen Yehui bertabrakan lagi di tengah panggung, menggemparkan seluruh arena dengan gelombang energi yang mengejutkan. Pertukaran itu membuat keduanya terguncang ke belakang. Mereka masih seimbang. Dengan membawa kekuatan penuh dari darah drakoniknya untuk ditanggung dan menggunakan tubuh naga emas, Tang Wulin dan 3 cincin jiwanya mampu berdiri di atas tanah yang rata dengan Yuanen Yehui setinggi 5 meter yang kekuatannya didukung oleh Titan berlian. Dari semua yang hadir, ini pasti yang paling mengejutkan Yuanen Yehui. Dia tahu bahwa Tang Wulin kuat, tetapi dia pikir dia tidak akan bisa menandinginya, terutama karena dia baru saja mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia yakin bahwa jarak di antara mereka semakin lebar. Namun kekuatan Tang Wulin melampaui semua harapannya. Cakar naga yang dilengkapi armor tempur sangat mengejutkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan cadangannya untuk menahan efek menghancurkan cakar itu. Bahkan dengan basis kultivasi 4 cincin jiwa, dia tidak bisa lepas dengan mudah sebelum serangan Tang Wulin. Seberapa kuat esensi darah orang ini? Bahkan dengan Diamond Titan diaktifkan, saya tidak bisa menyamai kekuatannya. Apakah ini perbedaan antara pria dan wanita? Itu tidak mungkin, aku belum pernah bertemu pria sekuat dia sebelumnya. Tang Wulin merasa bebas. Esensi darahnya mengalir terbalik, mulus dan tanpa hambatan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, berkobar dengan kekuatan. Setiap serangannya menghantam seperti truk, terutama yang dia buat dengan tangan kanannya. Sarung tangan itu memperkuat efek esensi darahnya, menambah beban pada pukulannya, dan membuat cakar naga emasnya lebih mematikan dari sebelumnya.